Hai, bersama Lami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Sebelum aku lanjut video ini dan sebelum kalian lanjut nonton video ini, kalian jangan lupa subscribe ya. Hari ini aku pengen ceritain ke kalian tentang sesuatu ya mungkin kalian tahu atau mungkin nggak tahu. Itu sebenarnya tentang sejarah, tentang mungkin pemimpin-pemimpin negara aku sama negara kalian. Aku pengen bagi yang aku tahu tentang itu, dan mungkin ada yang lebih muda, yang penonton aku yang lebih muda mungkin belum nggak pernah dengar kata nama ini atau mungkin sejarah ini, tapi mungkin ada yang juga yang suka sejarah dan juga mungkin yang lebih tua kayaknya harusnya sudah tahu. Hari ini aku pengen ceritain ke kalian, aku pengen ngobrol tentang Josip Broz Tito dan Soekarno. Nah, Josip Broz Tito adalah pemimpin negara Yugoslavia. Buat kalian yang nggak tahu Yugoslavia itu apa, negara apa, itu negara yang dari Eropa, sekarang udah nggak ada lagi. Sejak 1992 negara itu sedihnya tidak ada lagi. Negara itu sangat-sangat besar dulu, sangat-sangat kuat, bikin mungkin pemimpin-pemimpin negara yang besar lain zaman itu takut sama negara itu karena negaranya sangat bagus, sangat kuat. Semua orang pasti sekolah, semua orang punya kerjaan, pokoknya sangat kuat, yaitu Yugoslavia. Nah, kalau kalian penasaran, sekarang negara Yugoslavia di mana kok bisa tiba-tiba hilang? Dia sebenarnya nggak hilang, tapi udah pisah dan jadi 7 negara yang sekarang, yang hari ini terkenal. Mungkin buat orang Indonesia nggak gitu terkenal, soalnya aku sering lihat orang Indonesia mungkin nggak tahu banyak negara di Eropa. Tapi hari ini itu adalah Bosnia dan Herzegovina negara aku, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, Montenegro, sama Kosovo. Nah, 7 negara ini dulu jadi satu dan namanya Yugoslavia. Negara yang sangat indah, negara yang sangat-sangat kuat. Tapi karena mungkin pemimpin di Amerika atau gimana, mereka gak suka karena bikin mereka takut sebenarnya sama negara itu, kuat apa dia. Jadi mereka ambil keputusan buat bikin cara, gimana caranya buat pisahin negara itu. Nah, pokoknya aku gak akan ceritain ke kalian tentang sejarah Yugoslavia, tapi aku pengen ceritain ke kalian kenapa sih sebenarnya orang Bosnia tuh sangat cinta sama Soekarno, Presiden Soekarno dari Indonesia. Nah, mungkin kalian nggak tahu, tapi Presiden Yugoslavia namanya Josip Broz Tito, dia sebenarnya salah satu sahabat yang paling dekat sama Soekarno. Nah, Presiden Indonesia kan kadang-kadang kita gak tahu seberapa kayak sejarahnya, mungkin kita pernah dekat banget dulu gitu, tapi ya gitu. Pokoknya orang-orang tahu Josip Broz Tito sama Soekarno yang paling miripnya apa itu? Kalian tahu nggak sebenarnya? Mereka tuh mirip karena mereka tuh berdua sangat pengagum perempuan. Nah, di sekitar mereka, mungkin zaman sekarang kita bisa bilang playboy, tapi zaman dulu mungkin nggak disebut seperti itu. Tapi mereka tuh di sekitar mereka, keliling mereka tuh sangat-sangat banyak wanita. Di sekitar Soekarno mungkin ada Ignit, Fatmawati, Dewi, dan banyak-banyak yang lain perempuan yang sekitar dia. Tapi kalau di hidup Tito ada Pelagia, Herta, dan juga Jowanka. Dan Jowanka itu paling terkenal, dia paling lama sama dia menikah, dan sampai dia meninggal dia masih kawin sama dia. Dan 16 perempuan yang lain di sekitar Josip Broz Tito. Mereka tuh sangat playboy, bisa dibilang sekarang. Nah, apalagi yang bisa bikin mereka sangat-sangat dekat, itu adalah gerakan non-blok atau bisa disebut GNB. Itu semacam blog yang dulu tentang Perang Dunia II, tapi aku gak bakalan jelasin ke kalian apa itu GNB karena kalian bisa baca di internet juga tentang itu. Pokoknya di situ salah satu yang pemimpin blog itu adalah Josip Broz Tito sama Soekarno. Sebenarnya dari dulu sering disebut 3 sahabat yang paling dekat adalah Soekarno, Josip Broz Tito, sama Nasser. Nah, dia tuh presiden Egypt atau Mesir. Jadi mereka bertiga tuh sangat-sangat dekat dari dulu, dan mereka tuh sebenarnya juga di gerakan ini. Selain mereka bertiga, di situ juga ada Prime Minister dari India, itu namanya Nehru.
dan juga presiden dari Ghana yaitu Kwame. Mereka berlima adalah adalah pemimpin dari blok itu dan mereka sangat-sangat dekat. Nah, orang bosnya karena kita di negara aku sangat-sangat sering di sekolah harus belajar tentang sejarah semua negara satu persatu di dunia ini. Jadi bukan cuma beberapa, tapi semua negara, sampai kita tuh harus belajar kayak misalnya gunung-gunung di Indonesia, juga sungai, dan bukan cuma di Indonesia, semua negara di dunia, termasuk yang kecil-kecil gitu. Jadi kita tuh karena tahu dulu sedekat apa Soekarno sama Yosef Broz Tito, orang bosnya tuh selalu kalau kamu bilang Soekarno di sana, mereka tuh tahu siapa Soekarno karena mereka tahu dia adalah sahabat paling dekat sama si Tito. Aku pengen juga kasih kalian lihat ada video dimana pas saat Soekarno datang ke Belgrade, yaitu dulu di Yugoslavia itu adalah, sekarang itu adalah ibu kota Serbia, tapi dulu itu adalah ibu kota dari Yugoslavia, dan Soekarno datang ke situ buat temuin lagi Josip Broz Tito. Dan di sini mungkin gak ada suara, tapi kalian bisa lihat seberapa dekat, cuma dari gerakan mereka berdua, seberapa dekat mereka berdua. Coba kita nonton dulu. Nah, ini adalah kota Belgrade. Nah, pokoknya itu sangat-sangat keren. Mereka bisa sedekat itu, mereka bisa connected kayak gitu. Dan saat Josip Broz Tito meninggal, Soekarno udah bukan presiden lagi, dan seluruh dunia udah sedih banget, sampai hampir semua presiden dari seluruh dunia udah datang. Seingat aku representatif dan presiden-presiden dari 160 lebih negara datang ke situ karena mereka tahu siapa Tito dan mereka tahu seberapa baik dan kuat orangnya. Dan dari Indonesia dulu wakil presiden yang datang yaitu Adam Malik, karena mungkin Presiden Soeharto ya setelah Soekarno mungkin nggak bisa datang, dan mungkin nggak tahu kenal apa enggak. Pokoknya orang bosnya tuh sangat sayang sama Soekarno dan sangat tahu tentang Soekarno, dan kita juga punya masjid yang dibikin sama Soeharto. Jadi kita sangat tahu tentang Indonesia, dan aku senang banget negara-negara kita dari dulu bisa berteman gitu. Oke, cukup buat kali ini. Kalau kalian suka video ini, dan juga kalau gak suka, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan comment. Oke, kami sayang kalian. Dadah!